Selamat datang kembali di channel Smart Financial. Kalau kamu ingin punya keuangan yang sehat dan bebas stres, kamu ada di video yang tepat. Hari ini, kita akan bahas tentang pengelolaan keuangan pribadi. Pasti kamu pernah merasa bingung atau khawatir soal uang. Tenang, di video ini, aku bakal kasih tips dan trik untuk mengelola keuangan pribadi dengan cara yang sederhana dan mudah dipraktikkan. Apa itu pengelolaan keuangan pribadi? Pengelolaan keuangan pribadi itu bukan cuma soal bagaimana cara mengatur uang, tapi juga bagaimana kita mengelola pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi agar tujuan keuangan kita tercapai. Dengan pengelolaan yang baik, kita bisa lebih siap menghadapi masa depan, menghindari utang, dan bahkan mulai menabung untuk hal-hal besar seperti rumah, kendaraan, atau pensiun. Mengapa pengelolaan keuangan itu penting? Mengapa sih pengelolaan keuangan pribadi itu penting? Nah, bayangin kalau kamu nggak punya pengelolaan keuangan yang baik, bisa-bisa kamu kehabisan uang untuk kebutuhan sehari-hari, nggak punya dana darurat, atau lebih parah lagi, terjebak dalam utang. Yang paling penting, pengelolaan keuangan yang baik akan memberikan kebebasan finansial dan mengurangi stres karena masalah uang. Jadi, mulailah dari sekarang. Langkah-langkah dasar pengelolaan keuangan pribadi. Langkah pertama yang harus kamu lakukan untuk mengelola keuangan pribadi dengan baik adalah memahami prinsip dasar pengelolaan uang. Ada beberapa hal penting yang harus kamu lakukan setiap bulan. Mari kita bahas satu persatu. 1. Membuat anggaran keuangan. Yang pertama adalah membuat anggaran. Ini adalah langkah awal yang paling penting. Catat berapa pendapatan yang kamu dapat setiap bulan. Lalu tentukan pengeluaran untuk kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, dan tagihan. Jangan lupa sisihkan juga untuk tabungan dan investasi. 2. Mencatat semua pengeluaran. Setiap pengeluaran kecil atau besar, cobalah untuk mencatatnya. Sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa membantu kamu mencatat pengeluaran dengan mudah. Dengan mencatat, kamu akan tahu kemana saja uangmu pergi dan bisa menghindari pemborosan. 3. Menabung dan berinvestasi. Cobalah untuk menyisihkan minimal 10-20% dari pendapatanmu untuk ditabung. Selain menabung, pikirkan juga untuk mulai berinvestasi. Investasi adalah cara terbaik untuk membuat uangmu bekerja untukmu di masa depan. Mulailah dengan investasi yang sesuai dengan tujuanmu dan profil risiko. 4. Dana darurat. Jangan lupa untuk memiliki dana darurat. Dana darurat ini sangat penting untuk menghadapi hal-hal tak terduga, seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. Idealnya, dana darurat ini harus cukup untuk 3-6 bulan pengeluaran. Kesalahan umum dalam pengelolaan keuangan. Walaupun mengelola keuangan itu penting, banyak orang yang masih melakukan kesalahan. Nah, ada beberapa kesalahan umum yang perlu kamu hindari dalam mengatur keuangan pribadi. 1. Tidak membuat anggaran. Seringkali kita merasa nggak perlu anggaran, padahal ini adalah dasar dari pengelolaan keuangan yang baik. Tanpa anggaran, kamu nggak akan tahu kemana uangmu pergi. 2. Terlalu banyak utang. Utang itu bisa jadi alat yang membantu, tapi kalau nggak dikontrol, bisa jadi masalah besar. Jadi, hindari utang konsumtif yang nggak perlu, dan pastikan kamu selalu punya rencana untuk melunasi utang. 3. Tidak menabung atau berinvestasi. Meskipun gaji bulanan terasa cukup, tanpa menabung atau berinvestasi, masa depanmu bisa jadi terancam. Jangan tunda untuk mulai menabung dari sekarang. Tips untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Agar kamu bisa lebih efektif dalam mengelola keuangan pribadi, berikut beberapa tips tambahan yang bisa kamu coba. 1. Gunakan aplikasi keuangan. Saat ini ada banyak aplikasi keuangan yang membantu kita untuk membuat anggaran dan mencatat pengeluaran, seperti aplikasi Kledu, aplikasi Acurat, dan lain sebagainya. Cobalah gunakan untuk memantau pengeluaran harianmu. 2. Tetapkan tujuan keuangan. Tetapkan tujuan finansial jangka pendek dan jangka panjang, misalnya, membeli rumah dalam 5 tahun, atau pensiun dini. Dengan tujuan yang jelas, kamu akan lebih termotivasi untuk mengelola keuangan dengan disiplin. 3. Review keuangan setiap bulan. Setiap bulan, luangkan waktu untuk mereview anggaran dan pengeluaranmu. Apakah ada yang perlu diperbaiki atau disesuaikan? Ini penting agar kamu tetap di jalur yang benar. Itu dia beberapa langkah untuk mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Ingat, pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya tentang menabung, tapi juga bagaimana kita membuat uang kita bekerja untuk masa depan.
Kalau kamu mulai dari sekarang, kamu bisa mencapai tujuan finansial dengan lebih mudah dan bebas dari stres. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi. Share juga ke teman-teman kamu yang butuh tips pengelolaan keuangan ini. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga keuanganmu semakin sehat dan lancar.